Selamat pagi, saya ucapkan semuanya. Saya di sini akan menyampaikan pembelajaran tentang prakarya dan kewirausahaan, yang mana judul yang kita sampaikan saat ini adalah wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, untuk mempelajari ini saya kira di kelas 10 kalian semuanya juga sudah pernah mendapatkan pembelajaran prakarya dan kewirausahaan, yang mana judulnya di kelas 10 adalah wirausaha kerajinan benda dan non benda. Untuk saat ini kita akan menyampaikan hal ini, yang mana KD yang kita ambil yang pertama adalah kerajinan perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, yang namanya perencanaan, yang mana dalam hal ini kita perlu mempelajari 3 hal dulu, yaitu diantaranya ada kerajinan, sebentar kita sampaikan dulu, yang mana dalam judul ini yang wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar, kita mendapatkan pembelajaran ada kerajinan, ada bahan limbah, dan ada bangun datar. Tentunya kalian juga perlu mendapatkan pembelajaran ini biar kalian tidak rancu. Yang mana kita ketahui bahwa dalam prakarya dan kewirausahaan kita mendapatkan 4 kelompok pembelajaran. Di antaranya ada kerajinan, ada rekayasa, ada budidaya, dan ada pengolahan. Dalam hal ini untuk semester pertama ini kita ambil kerajinannya. Nah, arti dari kerajinan itu sendiri adalah hasil karya tangan manusia. Ya, saya kira kalian sudah memahami yang namanya karya tangan manusia dalam bentuk apa saja, mungkin dalam kehidupan kalian sudah bisa memahaminya. Kemudian bahan limbah, kita ketahui bahwa kerajinan untuk bahan bakunya sendiri banyak sekali, tapi dalam hal ini yang kita ambil adalah bahan limbah. Arti dari limbah itu sendiri adalah sisa atau bekas, ya, bekas hasil kerja manusia atau kegiatan manusia, baik industri maupun kegiatan yang lainnya. Kemudian arti dari bangun datar itu adalah bangun yang bisa dilihat dari 2 dimensi, ya, dari 2 dimensi, bisa dari atas bawah, samping kiri dan samping kanan. Nah, untuk pembahasan ini KD yang diambil itu adalah perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, kita awali dari istilah perencanaan dulu. Pemahamannya bagaimana? Perencanaan itu sendiri adalah artinya adalah keseluruhan proses tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan. Nah, langkah-langkah membuat perencanaan itu ada 3 hal, diantaranya adalah mencari ide dan peluang usaha. Yang kedua, langkah selanjutnya adalah analisa SWOT, dan yang ketiga adalah sumber daya pendukung usaha. Mari kita bahas satu persatu dari masalah ini. Yang pertama adalah mencari ide dan peluang usaha. Mencari ide yang punya peluang. Nah, mencari ide yang punya peluang di sini adalah kita mencari ide-ide yang mana banyak diminati konsumen dan di pasaran bisa bertahan lama. Nah, di sini dalam mencari ide kita kategorikan ada 2 hal, diantaranya ada ini ya, ada 2, diantaranya ada screening makro dan ada screening mikro. Ya, sekarang screening makronya dulu. Arti dari screening makro
mencari ide yang masuk screening makro, kita bisa mencari ide minimal 10 dan mungkin bisa sebanyak-banyaknya. Tapi untuk screening mikronya hanya menentukan satu yang betul-betul punya peluang usaha. Nah, sekarang kita bahas yang screening makro terlebih dahulu, yang mana kita bisa memberikan contoh minimal 10. Di antaranya menurut saya sebagai wirausaha, minimal 10 yang punya peluang usaha di sini, mulai dari aksesoris magnet, aksesoris gantungan kunci, aksesoris bros, origami, kaset dari kain pecah, hiasan dinding dari kain pecah, taplak meja, kaligrafi dari cangkang telur, wadah HP kain pecah, wadah tisu dari pelepah pisang. Nah, saya kira untuk kalian tingkatan SMA saya kira sudah memahami semua minimal 10 inilah. Menurut kalian sendiri ya mungkin ada hal-hal yang mungkin bisa kalian tambahkan lagi yang betul-betul saat ini punya peluang usaha. Nah, kita pahami sekali lagi yang dimaksud peluang usaha tadi kan produknya kalau di pasaran bisa bertahan lama dan hasilnya banyak diminati oleh konsumen. Nah, ini untuk screening makronya. Nah, untuk screening mikronya saya kira dari 10 hal tadi, saya bisa menyampaikan yang screening mikro. Kita pilih hiasan dinding dari cangkang telur. Nah, ini bisa dikatakan ini screening mikronya. Nah, sekarang menurut kalian bisa pilih lagi yang mana menurut kalian yang betul-betul punya peluang usaha. Kalau kita sudah memilih cangkang telur, nah baru ini menurut kita saat ini kita anggap betul-betul punya peluang usaha. Tapi kalau menurut kalian ya mungkin apalagi yang kamu anggap. Tapi untuk langkah selanjutnya dalam perencanaan kita lakukan mencari peluang usaha atau menganalisa SWOT. Nah, dalam menganalisa SWOT yang mana kita lakukan dulu kepanjangan dari SWOT itu sendiri, diantaranya ada strength, ada weakness, dan opportunity dan threat. Nah, arti dari kata-kata ini diantaranya strength itu adalah kekuatan, weakness kelemahan, opportunity peluang, dan threat adalah ancaman. Nah, kita sebagai calon wirausaha tentunya dalam menganalisa SWOT kalau sudah kita temukan, nah ini dalam arti kalau kekuatan gimana sih? Kekuatan dan opportunity dalam arti peluang ini masuk lingkungan internal dari wirausaha. Dalam arti kemampuan, keahlian, modal yang dimiliki oleh wirausaha itu sendiri masuk lingkungan strength dan opportunity. Sedangkan weakness dan threat, kelemahan dan ancaman itu masuk lingkungan eksternal. Yang mana lingkungan eksternal itu adalah diantaranya adalah masuk konsumen, peraturan pemerintah, itu adalah masuk weakness dan threat. Nah, kalau kita sudah memahami itu, saya kira kita sudah bisa memilih usaha apa yang kita anggap betul-betul punya peluang. Ya, saya kira untuk pembelajaran selanjutnya mungkin kita bisa berlatih untuk memperjelas dari istilah strength,
likeness, opportunity, dan trade. Nah, untuk selanjutnya setelah kita sudah menentukan analisa SWOT, kita lanjutkan mengenai langkah yang ketiga. Di antaranya adalah pengelolaan sumber daya pendukung kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Dalam arti setelah kita menentukan satu usaha yang kita pastikan kita anggap punya peluang, kita mencari sumber daya pendukungnya. Di antaranya kita singkat dengan istilah ada 6M plus 1I. 6M plus 1I di antaranya ada man dan woman, material, machine, method, money, market, dan information. Nah, sementara ini mungkin sampai saat ini kita jelaskan artinya aja dulu, untuk selanjutnya kita sampaikan lebih detailnya. Yang pertama, man dan woman ini terletak pada manusianya, manusia yang melakukan wirausaha. Sedangkan material di sini adalah bahan-bahan yang kita gunakan untuk produksi, karena kita tadi pilih kerajinan hiasan dinding dari cangkang telur, tentunya kita mencukupi dari material-material yang ada dalam hiasan dinding dari cangkang telur. Kemudian mesin yang kita gunakan hubungannya dengan membuat hiasan dinding dari cangkang telur, mungkin ada gergaji, mungkin ada kulit telur itu sendiri, ya, mungkin sesuaikan dengan kerajinan yang kita buat. Kemudian untuk metode yang kita gunakan, dalam arti kita di sini adalah karena pakai mesin-mesin yang kita sampaikan tadi, ya tentunya metode yang kita gunakan mungkin saat ini masih berupa manual. Kemudian yang kelima adalah money, uang. Yang jelas yang namanya uang ini adalah hal pokok yang kita gunakan dalam usaha, modal pokoknya, dalam arti uang pasti ada. Yang keenam adalah market, pemasarannya, di pasar mana kita jual produk-produk yang kita hasilkan nanti, ya ini sesuai dengan masing-masing wirausahanya. Dan yang I yang terakhir adalah informasi. Ada informasi dalam bentuk tulis, ada verbal, ya itu yang mungkin kita gunakan. Nah, saya kira dalam pembelajaran wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar, kita cukupkan sampai di sini. Mungkin kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.